Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asep Gunawan. Saya calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kampar tahun 2020. Baiklah, pada video kali ini saya akan menayangkan hasil nyata saya di modul 1.4 itu budaya positif yang ada di sekolah. Pada modul ini saya akan mencoba diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Langkah pertama saya yaitu menyampaikan rencana hasil nyata saya kepada kepala sekolah. Kedua, saya akan berdiseminasi dengan rekan dan guru sejawat di SMP 1 Pok. Yang ketiga, penerapan budaya positif yang saya lakukan dan juga teman sejawat. Yang keempat, restitusi dari saya sendiri dan juga teman-teman sejawat. Jadi berbudaya positif ini akan meningkatkan sekolah, khususnya peningkatan pada karakter siswanya. Terima kasih, berikut video saya. Oke, nama kamu? Satrio lain Mujahid. Dari kelas? 11 TP. Keyakinan kelas mana yang kamu langgar hari ini? Ya maaf Pak, saya terlambat karena ada urusan keluarga tadi di rumah Pak. Saya tidak akan mengulangi lagi Pak. Oke, besok jangan ulangi lagi. Tekan daftar di piket, kemudian kamu masuk sekolah ya. Ya Pak. Oke, anak-anak, sudah masuk, Oke, terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Kampar Ibu, kami sedang mempelajari pada modul 1.4 itu tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini Bu, kami akan mengubah posisi kontrol. Mungkin dari saya pribadi, biasanya saya kan adalah seorang hukum di sekolah ini menurut saya. Dan ketika saya mempelajari modul 1.4 ini, itu posisi kontrol saya itu memang jadi penghukum Bu, bukan jadi manajer. Jadi saya ingin merubah posisi kontrol saya tadi Bu, jadi seorang guru. Kemudian karena sebagai motonya CGP ini Bu, tergerak bergerak menggerakkan, saya ingin menggerakkan pula di sekolah saya ini Bu, bagaimana nanti budaya positif sekolah ini pertama untuk keyakinan kesepakatan kelas, kemudian diskusi bagaimana nanti penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di dalam kelas maupun di luar kelas. Kita akan melakukan dengan namanya segitiga diskusi Bu. Mungkin dari segitiga diskusi ini kita akan menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya, bukan sebagai kita seorang hukum. Karena seorang hukum itu Bu, apa yang hari ini kita nampak adalah langsung kita hukum. Itulah yang saya nampak di sekolah ini termasuk saya pribadi. Kemudian saya ingin menggerakkan juga guru-guru ini bagaimana nantinya menerapkan segitiga studi ini Bu, supaya nanti sekolah kita lebih tergerak lagi Bu untuk menuju ke perubahan yang namanya budaya positif. Mungkin saya akan nanti minta izin juga kepada Ibu bagaimana nanti saya
ingin mensosialisasikan hal ini kepada rekan-rekan guru, rekan-rekan teman sejawat saya agar aksi nyata saya ini atau tindakan nyata saya ini dapat berjalan lanjut. Jadi saya minta izin kepada Bu Kepala Sekolah dapat mengirimkan nanti berbagi ilmu juga kepada rekan-rekan sejawat saya. Bagaimana apa yang saya pelajari nanti di CGP ini bisa nanti kita terapkan sama-sama di sekolah ini sehingga berbudaya dan budaya positif di sekolah. Oke, itu saja Bu. Saya Bu. Oke, terima kasih Pak. Mudah-mudahan dengan program yang Bapak lakukan baik di modul 4 tadi ya, itu bisa berbagi atau sharing dengan teman-teman sejawatnya untuk supaya lebih majunya program-program atau proses belajar mengajar yang ada di sekolah kita ini. Ya, kita sangat mendukung apa-apa yang Bapak rencanakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah mau mendengarkan kami bagaimana kami berdiseminasi kami budaya positif yang ada di sekolah ini. Ini merupakan suatu tugas atau aksi nyata kami, penerapan kami budaya positif di sekolah. Apa itu budaya positif sekolah? Kita harus berbudayakan itu yang budaya itu kan yang positif kan, kita memberikan suatu energi positif di sekolah ini sehingga nanti sekolah ini agar dapat berkembang maju seperti yang kita inginkan. Baiklah, sebelum kita memulai distribusi program kami di grup kerja ini, mungkin ada yang harus kita sepakati dan setiap kita masuk dalam kelas harus ada kesepakatan. Seandainya kesepakatan itu kita langgar, berarti ada konsekuensinya gitu. Oke, hari ini adalah kesepakatan kelas kita. Itu sudah mungkin ada tertera di layar tadi. Yang pertama, semua orang berhak untuk mendapatkan kesempatan berpendapat. Artinya, yang satu bertanya, yang lain harap diam dulu ya. Yang kedua itu berpendapat setelah dipersilakan. Kemudian berdiskusi beraktif. Kemudian jika ada satu berbicara, maka yang lain mendengarkan. Mungkin ada yang boleh kita tambahkan di sana kesepakatan kelas kita hari ini. Tidak ada? Oke, ada. Silakan Bapak Imam. Selain tadi kita harus kelas kondusif, ya, diharapkan Bapak bisa memposisikan anak itu suasana agar lebih rileks. Oke, terima kasih Pak Imam atas kesempatan hari ini. Ditambah lagi ya. Baiklah, itulah kesepakatan kita hari ini. Oke, sebelum kita memulai ini, saya akan memaparkan materi hari ini. Saya ingin melakukan ice breaking dulu ya. Setuju? Setuju. Ice breaking kita hari ini yang pertama, kalau gajah itu berarti besar. Kalau semut kita pakai yang peragaan ya. Kalau gajah besar. Kalau semut oke. Kalau gajah oke, kita mulai tunggu ya. Gajah semut oke, sekali lagi. Gajah semut sekarang kita balikan. Kita jawab gajah semut sekali lagi ya. Gajah semut kita mulai dari buat kita. Gajah oke, kita lanjut dari gajah semut gajah oke semut oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum kita memasuki, ini adalah suatu materi yang itu bagaimana kita nanti menggenggam
tangan kita nih, coba digenggam tangan dulu. Ya. Dalam di genggaman ini ada suatu hal yang paling berharga menurut Anda semua. Sekarang berpasrah, coba lihat teman sesamping, bagaimana Anda bisa merayunya untuk membuka genggaman Anda. Ya, silakan. Lihat salah satu dulu. Oke. Dengan rayu-rayu yang bagus. Mungkin dengan duit juga bisa kan? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi, dah. Kita lihat teman kalian di samping dulu. Berhadapan dulu. Kita cari di tengah ya. Ya. Coba Anda genggam tangan kiri kanan Anda. Itu tangan kanan. Nah, nanti coba yang satu lagi merayu untuk membuka genggaman dari teman sebelah. Bagaimana Anda bisa merayu? Ya? Oke. Nah, udah. Ya? Siapa yang bisa menyebut? Kenapa yang bisa membuka genggaman? Apa strategi dari ibu tadi bisa membuka genggaman dari Lama. Ngomong santai dulu, terus tadi dipikirkan pakai tutup. Kamu santai aja. Oke. Berarti intinya tidak semua sesuatu bisa dipaksakan kan itu. Karena dengan lemah lembut kita bisa orang lain membukanya. Tapi salah satunya jangan dibuka, kayak itu. Karena ini adalah satu pendirian bagi kita, oke. Baiklah Bapak Ibu semua, inilah materi kita yang saya sampaikan hari ini. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Mungkin hal ini baru Bapak Ibu tahu, baru Bapak Ibu dengar. Kenapa? Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita lakukan atau tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu kita tinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu? Jadi setiap sekolah ini kan mempunyai satu peraturan yang namanya disiplin. Jadi kami kemampuan bagaimana nanti kewajiban universal. Nah ini makna dari disiplin. Karena kita selaku guru dan juga di sekolah selalu menerapkan itu disiplin di sekolah. Makna dari disiplin itu ketika mengenai kata disiplin ini apa yang terbayang oleh banyak Bapak Ibu semua? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semua? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tata tertib seperti yang kita buat di sekolah ini. Ada tata tertib, ada teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering berhubungan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus seperti itu dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir agar apabila tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin mana menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menggunakan kata disiplin dengan tidak nyamanan. Oke, inilah yang seperti yang saya sampaikan tadi adalah merupakan nilai kebajikan universal. Yang pertama itu apa kebajikan yang pertama itu adalah profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita pakai sekarang adalah kurikulum merdeka sekarang ini, bagaimana anak-anak harus berprofil Pancasila. Kita sedang melaksanakan yang namanya kelima ini profil proyek Pancasila yang saat ini kita laksanakan juga. Ini adalah Ibu Primasier Program PHY. Kemudian 3 dan 9 karakter pilar karakter Indonesia. Nanti kemudian yang keempat petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup. Seperti yang kita lihat adalah tidak skill. SMK sering dikaitkan dengan kata-kata life skill. Kenapa? Setelah dia tamat SMK ini kita harus mempunyai skill. Dan yang kelima ini SMP essential features atau building moral. Jadi juga menurut Michael Borba dan 6 orang di Victor proyek
proyek nilai kebajikan. Jadi ini yang perlu harus kita tanamkan, nilai kebajikan universal. Oke, ini kita masuk kepada teori motivasi. Seperti yang saya paparkan di sini, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan yang itu adalah restitusi. Menurut Diane Gosen, dalam bukunya yang dia restitusi school disiplin yang menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu adalah yang motivasi yang terendahnya. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi menurut Diana Gosen ini, dia dalam buku tadi, kita harus memotivasi terhadap manusia. Terutama untuk bagaimana kita menghindari ketidaknyamanan di lingkungan kita. Oke, ini adalah seperti lanjutannya ini adalah sebuah tabel. Ini contohnya yang pertama tuh identitas gagal katanya. Kemudian adalah identitas sukses. Nah, mungkin satu contoh ya, satu contoh hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bagaimana konsekuensinya? Sesuatu itu harus terjadi. Bagaimana restitusinya? Restitusi merupakan sebuah pilihan. Kemudian ada lagi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian bagaimana konsekuensi disiplinnya? Tidak nyaman untuk murid atau tidak untuk jangka waktu pendek. Bagaimana penyelesaian restitusinya? Itu melakukan untuk murid pada jangka waktu yang panjang. Oke, kemudian ini hukuman. Karena kita selaku guru pendidik SMK ini, saya juga pribadi selalu memberikan hukuman kepada anak. Padahal saat ini kita menggunakan bagaimana restitusinya, bagaimana kita menanyakan keyakinannya. Namun pada saat ini hukuman itu bersifat tidak terencana. Maksudnya nih ya, kita selalu memberikan hukuman karena sesuatu hal tidak terencana. Misalnya anak yang datang terlambat, kita selalu memberi hukuman. Padahal kita tidak pernah menanyakan apa itu permasalahan yang dia dapat. Hukuman bersifat tidak rencana atau tiba-tiba. Maksudnya anak atau tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi setelah saya mengamati yang terjadi di SMK Negeri 1 Bogor termasuk saya pribadi, saya adalah seorang yang penghukum, baik itu baik fisik maupun dari murid. Kenapa? Karena kita belum bisa bagaimana menjadi suatu kontrol manajer diri kita sendiri itu. Apalagi anak-anak yang terlambat masuk, tidak mengerjakan tugas, selalu kita hukum. Padahal itu tidak semuanya harus dihukum. Jadi kita benarkanlah saat ini bagaimana jadi guru yang tidak memberi hukuman. Oke, kemudian nih konsekuensi. Tadi ada 3 selama hukuman, ada konsekuensi. Konsekuensi itu adalah sudah yang terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah, besar sekolah, dan guru juga mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Maksudnya kita membuat satu peraturan di sekolah ini, namun ketika anak melanggarnya itu anak itu tidak merasa tidak nyaman. Tidak barang konsekuensi ini merupakan sesuatu yang sudah disepakati oleh pihak guru, namun belum diterima oleh anak tadi. Jadi konsekuensi ini sering juga kita lakukan apabila anak yang merokok penyamatan merokok di sekolah. Konsekuensinya yang pertama mungkin pemanggilan orang tua, kayak gitu. Ini konsekuensi ini biasanya dibuat oleh beberapa guru yang sudah di bagian kedisiplinan siswa.
Oke, kita lanjut nih yang terakhir. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu semua. Ini adalah suatu kata yang menurut saya yang baru saya dengar, itu adalah restitusi. Selama ini saya selalu melaksanakan proses-proses anak-anak ini dengan beberapa cara. Cuma saya tidak tahu apa itu restitusi pertama. Yang ini perlu kita sampaikan itu adalah satu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini perlu kita garis bawahi ya. Bagaimana menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk mencari masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi sendiri adalah bagaimana proses berkolaborasi dengan siswa, meyakinkan apakah tindakan mereka ini salah atau bagaimana nanti keyakinan mana yang dia langgar, atau keyakinan sekolah, kelas, keyakinan kelas, maupun keyakinan dan sekolah. Ini yang perlu kita terapkan di sekolah kita. Ketika kita mendapat permasalahan di dalam kelas atau di sekolah, yang kita lakukan adalah bagaimana kita memberikan restitusi kepada anak tersebut, bukan sebagai penghukum dan juga bukan sebagai konsekuensinya. Jadi kita melakukan segitiga restitusi tadi. Oke, ini seperti yang saya pernah buat di dalam kelas, adalah itu merupakan keyakinan bagaimana kita harus memiliki keyakinan kelas ini untuk supaya nanti perjalanan dari proses pembelajaran kita berjalan secara teratur, tertib, dan ada keyakinan di kelas yang perlu kita ikuti. Yang pertama, membutuhkan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan tadi berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan ini senantiasa juga dalam bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diharapkan di lingkungan tersebut. Nih, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kelas lewat kegiatan yang semacam curah pendapat. Yang terakhir, bersedia menunjuk kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi, saya juga pernah menerapkan ini. Saya juga menerapkan ini di dalam kelas. Bagaimana nanti saya membuat keyakinan kelas untuk anak-anak, apa yang perlu dia bikin keyakinannya dan apa kalau nanti tindakannya itu. Misalnya dia datang terlambat, apa yang perlu dia bikin nanti. Maksudnya permasalahannya datang terlambat dan bagaimana restitusinya nanti. Itulah saya bikin. Nih, di sebalik itu semua ini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ini perlu kita camkan dalam diri kita sebagai seorang pendidik. Yang mana itu bertahan hidup nih. Bagaimana kita berhidup? Yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Ini yang perlu kita tentukan dari dasar manusia. Ini ada beberapa permasalahan. Itu bagaimana jawaban sebuah contoh sebenarnya. Ini kebutuhannya. Sengaja sih aku sebenarnya katanya. Aku senang lihat capsek baru itu. Kebingungan kalau kata-katanya. Kalau aku tanya-tanya di rapat, kebutuhan apa yang dibutuhkan? Berarti yang kebutuhan adalah kesenangan. Kenapa? Dia menunjukkan bagaimana senang hatinya ketika dia melihat capsek baru. Yang agak kebingungan katanya kalau ditanya-tanya di sana rapat. Kemudian ini ada lagi katanya. Ya, biar dia dikenal sama aku dan aku ingin nanti bisa dekat sama dia dan kerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih katanya. Jadi kebutuhan apa? Itu adalah kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dan ini ada juga seperti yang di depan ini,
Inilah Bu, Bapak Ibu semuanya ada nih kebutuhan apa yang perlu dibutuhkan. Ketika pembahasan kayak ngomong Pak Zulfikar nih itu menonton sekali katanya. Bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu saja. Mungkin tidak ada cara lain untuk menyampaikan. Mungkin dia membutuhkan kebutuhannya, mungkin pembahasannya mungkin dengan bahasa dari Bapak Zulfikar kayak ngomongnya ini dia merasa tidak nyaman. Jadi dia perlu kebutuhannya kebebasan. Ini yang perlu kita pahami juga bagaimana ada 5 posisi kontrol yang ada di kita. Yang pertama itu tidak dari motivasi, identitas gagal, kontrol katanya dari luar. Nih, tadi hukum tak ada menghakimi, menuduh, menyakiti, dan menyindir. Kemudian membuat orang bersalah bersalah. Jadi ini Bu, sebenarnya Bapak Ibu adalah bagaimana kita mengontrol diri kita dalam persebaya mengajar. Jadi ada kita salah hukum, ada pembuat rasa bersalah, teman, juga ada pemantau, juga manajer dari semua. Ini yang perlu kita lihat. Saya asal nanti ke Bapak Ibu bagaimana cara 5 posisi kontrol ini. Ini Bu, Bapak Ibu adalah segitiga restitusi. Ini yang perlu kita tadi saya ngomong tadi Bu, yang saya bicarakan. Kita harus menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita, terutama di dalam peserta. Yang pertama, ketika anak menanya nanti yang namanya keyakinan kalian tadi, yang boleh kita tanyakan ini Bu, sama bagaimana kita menstabilkan identitas. Saya pernah juga membuat di sini bagaimana segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan dan saya ada validasi kebutuhan. Nanti ada beberapa foto, video yang mungkin bisa Bu lihat nanti di halaman channel YouTube saya bagaimana saya menyelesaikan permasalahan anak ini menggunakan segitiga restitusi tadi. Ini yang perlu kita terapkan. Baiklah, setelah pemaparan materi yang saya sampaikan tadi, ada tak Bapak-Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, terima kasih. Santi, silakan. Oke, berdasarkan pemaparan dari Bapak tadi dan melihat situasi sekolah kita ini, kira-kira kasus yang seperti apakah yang bisa kita angkat di sekolah kita ini? Oke, terima kasih Bu Santi. Jadi kita selalu menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Misalnya ketika siswa nanti datang terlambat masuk di jam kita akan menanyakan dulu. Jadi restitusi ini adalah suatu strategi. Nah, kita tidak boleh menjadi anak itu, maksudnya kita bukan seorang hukum ini. Biasanya kita sekolah ini, apabila nanti anak nampak bersalah, langsung kita hukuman, dan kita tidak menggunakan hal itu. Jadi kita ada punya namanya segitiga restitusi. Kita tanyakan kesepakatan kelas manakah yang dia nanti langgar. Apakah dia mau berubah dengan tujuan dia. Jadi restitusi dulu, dia akan menyadarkan dia atas perilaku yang telah dilakukan. Terima kasih Bu. Apa lagi bicara ada jelas sama Bu? Oke, terima kasih Bu Santi. Silakan ada lagi satu lagi? Ya Pak. Silakan Pak Rizwan. Terima kasih Pak Adet. Saya ingin bertanya bagaimana penerapan keyakinan kelas yang bisa dilakukan? Oke, kita lanjut tadi yang materi yang dari awal. Bagaimana keyakinan kelas yang penerapannya? Ya, seperti yang saya contohkan tadi, itu ada nanti yang namanya kelas karton tadi kita tempel di depan dia masuk, kemudian kita suruh dia nanti menuliskan keyakinan kelas apa yang dia ingin buat di sekolah di kelas ini. Dengan ada itu, nanti dia bisa selalu mengingat. Ketika dia mau masuk, kita mau keluar dia akan ingat. Saya punya kesepakatan kelas yang perlu kita. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin kami mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Harapan kami semoga di sekolah kita mempunyai budaya positif yang perlu kita terapkan, dan juga Bapak Ibu semua bisa nanti mengikuti kami di channel Guru Penggerak ini angkatan sekian. Karena kita mengikuti Guru Penggerak ini, kita menjadi suatu agen perubahan di pendidikan. Saya sendiri merasakan begitu banyak
pembelajaran, pengalaman juga yang saya dapat di guru penggerak ini. Semoga Bapak Ibu juga berminat dan tertarik guru penggerak ini. Kenapa? Dia akan merubah mindset kita pelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk anak Bapak semua. Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada di lingkungan Allah. Baiklah, untuk kenyamanan dan maaf kali ini sebaiknya kita bikin keyakinan. Nah, kenapa? Apa tujuan keyakinan kelas? Untuk kita nanti siapa yang melanggar aturan kelas, kita tahu nanti apa disolusi. Baiklah, Bapak ingin menyampaikan pertama tujuan dari keyakinan kelas hari ini supaya anak-anak semua bikinnya. Keyakinan kelas hari ini anak-anak semua bikinnya. Ketika ada melanggarnya, berarti nanti kita akan boleh Pak. Ini Pak. Guys, yang dimuliakan. Baiklah, hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bertujuan untuk bagaimana kelas ini nantinya berjalan lancar. Ketika nanti ada di permasalahan, berarti yang bikinnya adalah kita semua. Jadi itu sebelum Bapak bikin keyakinan kelas, Bapak akan membagikan kelas ini. Kalian sendiri yang bikin keyakinan kelas ini. Siap? Sebentar. Untuk itu. Keyakinan kelas sudah. Sekarang kita akan berikan ke depan. Baik kita untuk mengingat kita nanti ketika kalian melanggar keyakinan kelas, kita akan melakukan jalan sendiri. Silakan. Sampai ke depan. Dulu. Oke, silakan yang lain. Oke, yang lain lagi. Biar Pak anak kami dengan Baiklah, dengan adanya keyakinan kelas ini yang kalian bikin tadi akan menjadi budaya positif. Baiklah, dengan adanya keyakinan kelas ini akan menjadikan budaya positif di sekolah kita. Kita mulai dari kelas ini, nanti akan mulai lagi dengan kelas lain. Semoga sekolah kita menjadi budaya yang positif bagi kelas-kelas yang lain. Terima kasih. Hey, good morning. How are you this morning? Okay. For this today, I want make kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buat dulu kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Masing-masing nanti silakan menuangkan apa yang mau diberikan saran untuk keyakinan kelasnya di kertas yang nanti Ibu bagikan. Setelah ditulis nanti langsung ditempel di papan di depan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan menjadi aturan rule kita selama pembelajaran bahasa Inggris. Oke.
keyakinan kelas kita yang sudah menjadi kesepakatan kita bersama yang harus kita ikuti, khusus pelajaran bahasa Inggris. Jadi Ibu harapkan nggak ada lagi yang terlambat, yang tidak seragam, dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Gunawan, calon guru penggerak angkatan ke-6 Kabupaten Kampar. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan konseptual modul 1.4 budaya positif praktik segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pada demonstrasi kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap siswa saya dalam dua kasus yang berbeda ketika sedang melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Segitiga restitusi dalam prosesnya meliputi 3 tahapan dan setiap tahapannya berdasarkan pada prinsip penting dari teori kontrol, yaitu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan yang terakhir itu menstabilkan identitas. Berikut video saya. Elza, coba dia depan. Nggak ada bosan. Yalah, bentar. Yalah, bosan. Tapi jadi merancun. Iya, ancol. Berani. Assalamualaikum. Ya, masuk. Nyari saya, Pak. Elza, kemarin kenapa kamu tidak masuk di jam Bapak? Padahal kata teman kamu, sebelum jam Bapak kamu masuk. Kenapa demikian? Iya, Pak. Tapi bukan Elza saja yang tidak masuk, Pak. Masih ada kawan Elza lain yang juga ikutan tidak masuk, Pak. Oh, begitu ya. Jadi di sini Bapak bukan mencari siapa yang memulai dan siapa saja yang ikut-ikutan. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Dan tentunya semua orang pasti mau memperbaiki kesalahannya. Kalau boleh Bapak tahu, apa alasan Elza bolos di jam Bapak kemarin? Elza membolos jam Bapak karena Elza ikut-ikutan teman, Pak. Lagi pula ada tugas yang Bapak berikan kemarin yang tidak Elza bikin. Makanya Elza memilih untuk cabut saja, Pak. Nah itu, bukan berarti Elza harus membolos juga. Meskipun Elza belum dapat buat tugas, apakah Elza masih ingat keyakinan kelas kita? Ya, Pak, saya masih ingat keyakinan kelas kita yaitu disiplin dan bertanggung jawab. Betul, disiplin dan bertanggung jawab. Kalau Bapak tanya, menurut Elza, bagaimana orang yang disiplin dan bertanggung jawab itu? Menurut Elza, Pak, orang disiplin itu yaitu orang yang taat terhadap peraturan, dan orang yang bertanggung jawab itu adalah orang yang melakukan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Sudah tahu berarti ya, jadi apa yang Elza bisa lakukan? Elza akan melakukan keyakinan kelas, Pak. Jadi apa yang bisa Elza lakukan untuk memperbaikinya?
Elza minta maaf Pak, dan Elza berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan Elza juga akan menyampaikan kepada teman-teman Elza untuk tidak mengulanginya lagi dan akan melakukan keyakinan kelas Pak, disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah, Bapak maafkan. Bapak hargai usaha Elza untuk memperbaiki kesalahan Elza. Jadi Bapak tetap akan memantau perkembangan Elza. Kalau kita lihat ya, perkembangan Elza nanti, bagaimana nanti perkembangannya. Baiklah, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Faira dari kelas 12 Agribisnis Perikanan Air Tawar. Setelah dipanggil Bapak Asep, saya merasa lega dan saya merasa tidak dihakimi dari kesalahan saya. Namun saya diberikan solusi dari kesalahan yang saya lakukan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita. Alhamdulillah. Nanti kamu gantikan dia dulu, nanti yang berikan dulu ya. Assalamualaikum Pak, Sila boleh masuk? Ya, silakan masuk. Silakan. Gini Pak, bolehkah Sila ngambil HP Sila Pak? Boleh. Tapi bolehkah Bapak bertanya kepada Zila? Boleh Pak. Zila tahu nggak kenapa yang Zila Bapak? Sebelumnya Zila minta maaf Pak. Pada saat Bapak memberikan latihan, Zila sibuk main HP tanpa mengerjakan latihan yang Bapak berikan. Dan Zila keasikan lihat TikTok di HP Zila Pak. Tidak ada masalah jika Zila melihat TikTok. Namun TikTok yang berbeda ya. Bapak juga melihat TikTok, tapi TikTok yang berbeda, bukan di saat proses belajar mengajar ya. Menurut Zila, bisa tidak mengerjakan latihan yang Bapak berikan tadi? Tidak Pak, saya tidak bisa mengerjakan latihan tepat waktu. Menurut Zila, keyakinan kelas manakah yang perlu Zila tingkatkan? Menurut keyakinan Zila, yang pertama menghormati orang lain, yang kedua menghargai diri sendiri dan tanggung jawab Pak. Betul sekali. Jadi apakah Zila meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Pak, saya sangat meyakini. Kemudian, apakah Zila bisa merubah dan memperbaikinya? Bersedia Pak. Bagaimana Zila dapat memperbaiki permasalahan seperti ini? Zila tidak akan menggunakan HP lagi di saat jam pelajaran dan saya akan mengerjakan latihan yang diberikan oleh Bapak. Kapan Zila akan merubahnya? Mulai hari ini saya akan merubah dan memperbaikinya Pak. Ada lagi yang perlu Zila sampaikan? Zila minta maaf Pak atas kejadian di kelas tadi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mak Zila Bapak terima. Sekarang kembali ke kelas Zila ya. Dan harapan Bapak, lakukanlah apa yang Zila sampaikan tadi. Ini HP Zila. Mohon dapatkan handphone tadi untuk menunjang proses pembelajaran Zila. Baik Pak. Nama saya Razila Rayu Fitri. Saya dari kelas 12 Agribisnis Tanaman Perkebunan. Setelah saya ke ruang Pak Asep, saya diberikan solusi terkait permasalahan yang saya lakukan. Pak Asep tidak menghukum saya, namun Pak Asep menyarankan agar memanfaatkan HP untuk menunjang pelajaran. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Edni. Masuk Edni. Silakan duduk Edni. Terima kasih Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Edni?
Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Mama mengganggu jam istirahatnya ya. Iya. Apakah ini sudah sarapan? Udah Bu. Nah, kalau begitu kita langsung saja ke pokok permasalahannya. Ibu perhatikan sudah 2 kali Ebni tidak mengumpulkan tugas laporan hasil praktek kewirausahaan ini. Apakah Ebni sadar akan hal itu? Ya Bu, saya mengakui bahwa saya sudah 2 kali tidak mengerjakan tugas sesuai instruksi dari Ibu. Sebenarnya bukan kamu saja yang tidak mengerjakan tugas ini. Ada beberapa teman kamu, cuman 1 tugas yang belum mereka kerjakan, tapi setelah Ibu ingatkan mereka langsung mengerjakan tugasnya. Manusia itu tidak ada yang luput dari kesalahan, Ebni. Begitu juga dengan Ibu. Lantas kenapa kamu tidak mengerjakan tugas dari Ibu, Ebni? Lupa Bu, Ebni kira pengumpulan tugasnya masih lama Bu. Apakah Ebni tidak ada berdiskusi dengan teman sekelasnya? Tidak Bu, Ebni tidak pernah membahas tugas dengan teman-teman. Baiklah, kalau begitu setelah ini apakah Ebni ada niatan untuk mengerjakan tugas dari Ibu? Ya Bu, Ebni akan lebih giat mengerjakan tugasnya. Apakah Ebni masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih ingat Bu, keyakinan kelas kita disiplin dan bertanggung jawab. Nah, orang yang disiplin dan bertanggung jawab itu seperti apa ya? Orang yang disiplin taat peraturan kelas dan peraturan sekolah Bu. Dan bertanggung jawab berarti melakukan tugas dengan baik. Baguslah kalau Ebni masih ingat. Berarti sekarang apa yang akan Ebni lakukan? Ebni meminta maaf kepada Ibu dan Ebni berjanji akan lebih giat lagi mengerjakan tugas serta mengumpulkannya tepat waktu. Baiklah, kalau itu solusi dari Ebni, Ibu terima maafnya, Ibu maafkan. Dan Ibu sangat menghargai sekali usaha dari Ebni. Ibu akan lihat perkembangan ke depannya. Iya Bu. Baiklah, kalau begitu cukup sampai di sini aja nih. Silakan lanjutkan istirahatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Aprilia Yani, salah satu guru di SMKN 1 Kuok. Dengan adanya dan dilakukannya aksi nyata tentang budaya positif oleh CGP yang bernama Asep Gunawan, saya sangat tertarik dengan aksi berbagi ilmu yang sudah dilakukannya. Saya akan melaksanakannya di kelas, seperti membuat keyakinan kelas, merubah posisi kontrol, dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan siswa yang bermasalah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lismutia Widayanti. Dengan adanya dan dilakukannya aksi nyata tentang budaya positif olarik dengan aksi berbagi ilmu yang sudah dilakukan, saya akan melaksanakan di kelas seperti membuat keyakinan kelas, merubah posisi kontrol, dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan siswa yang bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Devita, salah seorang guru di SMK Negeri 1 Kuok. Dengan adanya dan dilakukannya aksi nyata tentang budaya positif, saya sangat tertarik dengan aksi berbagi ilmu yang sudah dilakukan. Saya akan melaksanakannya di kelas serta membuat keyakinan kelas, kemudian merubah posisi kontrol dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan siswa yang bermasalah di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Sakinah dari kelas 12A. Dengan adanya keyakinan kelas yang telah dibuat menjadi kontrol, saya lebih disiplin dan percaya belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Adesa dari 12A. Demi keyakinan kelas, saya akan giat belajar lagi. Belajar dan mematuhi keyakinan kelas yang kami sudah sepakati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Ramada, kelas 10 CPS